Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari bab 2 yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Bertuhan dengan dosen pengampu Pak Firdaus. Yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila, ada Adisti Egi Ramadona, ada Banu Ezra Pratama, dan Tabita Azahra. Karakteristik manusia di dunia ini terdapat golongan manusia, yaitu manusia yang mempercayai akan keberadaan Tuhan, teis, dan manusia yang mempercayai Tuhan namun berbeda dalam merealisasikan agama yang semestinya karena mengikuti kepercayaan mereka sendiri, ateis. Manusia percaya akan Tuhan memiliki rasa kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan antar umat manusia. Ciri manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu 1. Mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pastinya selalu menaati perintah dan ajaran serta menjauhi larangan yang sudah tertera di dalam kitab-kitab yang sudah ada. 2. Manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Manusia sebagai makhluk ciptaan merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang di alam semesta ini. Sebab itu, manusia dari keberadaan Tuhannya melalui cara berpikir yang nalar dan logis dengan akal ciptaan mereka. 3. Manusia sebagai makhluk bertuhan yang sering disebut paling sempurna. Memiliki sulit dijelaskan, meskipun dalam penciptaan Tuhan, manusia kadang-kadang memiliki kekurangan. Hanya Tuhan yang sempurna, tanpa keterbatasan. Oleh itu, makhluk bertuhan harus sombong dan bersyukur atas nikmat Tuhan. Ciri-ciri ini dapat menjadi panduan dalam perilaku dan 4. Menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pasti sadar dan mempercayai bahwa alam semesta beserta dengan isinya merupakan ciptaan atau buatan dari Tuhan sebagai bentuk dan dari bagian tanda kebesaran dan kekuasaannya. Yang selanjutnya ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk yang bertuhan, hanya saja kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan Tuhan tersebut tetap dipertahankan atau tidak, maka implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial ada 4. Yang pertama itu ada toleransi, di mana menyadari bahwa kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak manusia lahir. Maka, manusia harus menghormati keputusan manusia lain dalam memilih agama. Yang kedua, tidak diskriminasi, di mana menyadari bahwa manusia harus bersikap adil dan berteman dengan agama apapun selagi tidak membawa pengaruh buruk terhadap manusia tersebut. Ketiga, ada hidup humanis, di mana menyadari dan percaya bahwa walaupun berbeda agama antara satu manusia dengan manusia lain, tetapi tetap dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan peri kemanusiaan. Yang keempat, ada sifat jujur dan bertanggung jawab, di mana menyadari bahwa terdapat Tuhan yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk manusia, sehingga akan mendorong manusia untuk selalu jujur dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Manusia memiliki kepribadian sebagai pembeda utama dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian ini terbentuk melalui akal dan pikiran, mempengaruhi sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Sebagai makhluk bertuhan, manusia mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan sesuai kaidah moral, menciptakan kepribadian mulia dengan ketaatan dan pengikutan suri tauladan Nabi. Pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pemahaman tauhid, proses ini membutuhkan waktu, niat, dan usaha istiqomah. Kepribadian mulia tercermin dalam penampilan, perkataan, dan tingkah laku. Dapat dibangun melalui aktivitas positif seperti membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama, melaksanakan sholat, bersyukur, sabar, dan bertata krama baik. Dengan perubahan berulang pada hal-hal kecil, manusia dapat membangun pribadi berkarakter mulia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada interpretensi kebertuhanan antroposentris. Pada kehidupan modern, tujuan kehidupan manusia lebih mengutamakan aspek fisik material yang dapat membuat aspek keberagaman dan spiritualitas semakin tersingkirkan dan terasingkan. Bahkan, akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modernisasi, dapat menciptakan budaya materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualistis, sehingga manusia dapat mengalami ketiadaan spiritual, ketenangan, dan kedamaian dalam dirinya.
Manusia modern dapat melakukan penguatan spiritualitas agar memiliki visi ilahi yang kokoh dan potensi kebertuhanan kembali dengan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan pada setiap diri manusia. Pengaktualisasian akhlak Tuhan pada diri manusia dilakukan dengan melakukan tasawuf. Tasawuf merupakan metode yang membimbing manusia ke dalam harmoni dan keseimbangan, sehingga tasawuf memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap moral spiritual seperti dalam pendidikan. Tasawuf berisi prinsip positif yang dapat mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi, meluruskan hal-hal yang kurang baik, dan selalu bersikir. Konsep diri manusia Islamik. 1. Sebagai hamba Allah. Tujuan diciptakan manusia sebagai hamba Allah SWT ialah manusia wajib menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak boleh menyembah selain daripadanya. Wujud dari bentuk penghambatan manusia terhadap Allah SWT dengan cara menaati dan mematuhi perintah dan ketentuannya, serta menjauhi larangannya. Yang kedua, sebagai al-nas. Manusia seperti yang telah disebutkan dalam ilmu pengetahuan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Tanpa keberadaan manusia lain atau hubungan silaturahmi di dalam lingkungannya, manusia tidak mampu menjalankan kehidupannya. Yang ketiga, sebagai Bani Adam. Manusia juga disebut sebagai Bani Adam sebab keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, sebab agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan evolusi kera seperti apa yang telah disebutkan oleh Charles Darwin. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati manusia sebagai makhluk sempurna. Yang keempat, sebagai khalifah Allah di dalam pandangan Islam. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Setiap seorang khalifah kelak di akhirat amal dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai al-bashar. Manusia juga disebut sebagai al-bashar atau makhluk biologis, sebab manusia dikaruniai raga berupa tubuh seperti makhluk hidup yang lainnya. Tetapi yang membedakan ialah manusia memiliki akal dan juga pikiran. Serta pada masa kematiannya, manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di akhirat kelak. Yang keenam, sebagai al-ihsan. Manusia juga disebut sebagai al-ihsan karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis. Karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Karakter secara etimologi berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu charasein, yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Karakter dapat diartikan kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri karakteristik atau sifat khas yang menggambarkan diri seseorang. Menurut Andi Hadianto, pada tahun 2020, orang yang beriman atau bertuhan adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah menandakan orang tersebut memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak, moral, dan etika. Di dalam perspektif Islam, karakter yang positif merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat, ibadah, dan muamalah yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersandar pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Akhlak mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang tercermin dalam interaksi sehari-hari dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, sebagaimana ditafsirkan oleh Misbah karya M. Quraish Shihab dalam website tafsir, Al-Quran telah menetapkan bahwa akhlak itu tidaklah terlepas dari akidah dan syariah. Ketiganya merupakan bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, selanjutnya adalah akhlak positif dalam profesi. Yang pertama adalah pekerjaan itu dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai menurut Quran Surat Al-Isra ayat 36, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan berbagai hal tentunya harus disertai kesadaran dan pengetahuan. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan, maka akan muncul keburukan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya harus memiliki keahlian di suatu bidang supaya dapat bekerja dengan maksimal. Dan apabila tidak memiliki keahlian, maka haruslah berusaha supaya kita dapat memiliki keahlian dalam bekerja. Yang ketiga ada berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja keras harus dilakukan dalam bentuk yang solih, sehingga makna amal solih dapat dipahami sebagai kerja yang sesuai standar mutu.
Selanjutnya adalah tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Nah, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta ini sangatlah penting. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dihormati oleh manusia sebagai khalifah atau pengganti di bumi. Dalam pandangan Islam, manusia itu memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar terhadap alam semesta, yang meliputi pemeliharaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam itu yang pertama adalah memelihara atau melestarikan alam semesta. Ini adalah tugas utama manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan melindungi ciptaan Allah. Yang kedua ada pentingnya menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berartikan, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia diperintahkan untuk tidak merusak atau mengganggu keseimbangan alam. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta adalah sebuah tanggung jawab besar sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk merawat dan mengelola alam semesta dengan keadilan, bijaksana, dan kecintaan kepada ciptaan Allah. Yang terakhir ada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Yang pertama, manusia itu harus menyadari bahwa alam semesta dan isinya itu adalah ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam semesta ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Namun perlu diketahui teman-teman, tidak hanya manusia saja yang memanfaatkan alam semesta untuk hidup, tetapi juga banyak makhluk hidup lainnya seperti ada hewan, tumbuhan, sehingga antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu harus saling menyayangi dan saling menjaga. Yang ketiga adalah dalam menggunakan dan menikmati alam semesta ini tidak boleh berlebihan atau boros karena orang yang berlebihan atau boros ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia harus memelihara dan menggunakan alam semesta ini dengan bijak dan bertanggung jawab agar alam semesta dapat bertahan dengan baik, tidak mengalami kerusakan dan manusia itu tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, mungkin teman-teman juga udah sering dengar kutipan ayat ini. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya nih, jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi yang dilakukan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.